Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama yang terdiam, Afgan dan Suriah, klausul pemberontakan. Ironisnya, ulama-ulama yang dahulu vokal menghujat, kini terdiam membisu. Mengapa pemberontakan Saudi dipandang sebagai bagian dari sejarah kejayaan, sementara pemberontakan di Suriah dianggap sebagai tindakan sesat? Tidak ada lagi label anjing neraka atau kafir yang mereka sematkan. Narasi mereka yang sempat keras berubah menjadi keheningan yang penuh rasa malu. Dalam perjalanan sejarah Islam, kebenaran selalu menjadi pilar utama yang tak tergoyahkan. Rasulullah bersabda, "Katakanlah yang benar walaupun itu pahit." Hadis Ibnu Hibban Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman dihasankan oleh Albani dalam silsilah Asy-Syahihah. Namun, bagaimana jika mereka yang seharusnya menjadi penjaga kebenaran justru terjebak dalam labirin kepentingan pribadi, politik, atau bahkan ketakutan akan kehilangan pengaruh? Inilah kenyataan pahit yang kita saksikan, di mana sebagian ulama justru menjadi bagian dari masalah, bukan solusi. Manipulasi hadits dan bias narasi. Beberapa tahun terakhir, kita melihat bagaimana sebagian ulama dengan sengaja atau tidak memanipulasi narasi keislaman. Mereka memilih hadits-hadits tertentu untuk mendukung pandangan mereka, sementara menutup-nutupi hadits lain yang justru relevan dengan konteks keadilan dan perjuangan. Akibatnya, masyarakat menjadi bingung dan tersesat dalam memahami hukum-hukum Islam yang sebenarnya. Contoh nyata adalah dalam kasus pemberontakan di Suriah. Banyak ulama secara keras menghujat para pemberontak. Bahkan ada yang menyamakan tindakan tersebut dengan kekafiran. Mereka mengabaikan fakta bahwa pemberontakan tersebut lahir dari ketidakadilan luar biasa yang dialami oleh rakyat Suriah di bawah rezim Assad yang brutal. Narasi mereka seolah-olah menutup rapat bahwa dalam Islam melawan kezaliman adalah sebuah kewajiban. Namun apa yang terjadi ketika pemberontak berhasil? Pada akhir tahun 2024, pemberontak Suriah yang memiliki cita-cita menegakkan keadilan dan hukum-hukum Islam meraih kemenangan. Rezim Assad runtuh dan presiden sebelumnya melarikan diri ke Rusia. Ironisnya, ulama-ulama yang dahulu vokal menghujat kini terdiam membisu. Tidak ada lagi label anjing neraka atau kafir yang mereka sematkan. Narasi mereka yang sempat keras berubah menjadi keheningan yang penuh rasa malu. Sejarah yang berulang. Saudi dan pemberontakan. Jika mereka mau sedikit saja belajar sejarah, mereka akan menyadari bahwa Arab Saudi pun lahir dari pemberontakan. Proses kemerdekaan Saudi dari kekhalifahan Utsmani melibatkan perang sesama umat muslim, antar klan sesama Arab saling bunuh, dan berlangsung lebih dari 100 tahun. Bandingkan dengan Suriah yang hanya membutuhkan waktu belasan tahun untuk meraih perubahan. Dan ini sudah terjadi dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ini Allah yang akan menilainya pada porsi yang paling tepat. Mengapa pemberontakan Saudi dipandang sebagai bagian dari sejarah kejayaan, sementara pemberontakan di Suriah dianggap sebagai tindakan sesat? Jawabannya sederhana. Wallahualam. Tidak tahu? Bodoh? Atau sengaja narasi oleh mereka yang memiliki kepentingan? Fatwa yang menyesatkan dan efek domino. Sebagian ulama besar di Saudi, seperti Syekh Utsaimin atau bin Baz Dalala, mereka sangat logis dalam koridor hukum Islam. Mereka bahkan memperbolehkan umat Islam untuk membantu pemberontak ataupun pejuang dari negara lain yang terjadi kezaliman berat di sana, tanpa harus menunggu izin dari pemerintah negara masing-masing. Nunggu Komando Mulyono? Ya, begitulah. Hal ini menunjukkan bahwa ada hukum-hukum Islam yang membolehkan perlawanan terhadap kezaliman. Sayangnya, ulama-ulama tertentu tetap keras kepala, seolah-olah pendapat mereka adalah kebenaran mutlak. Kini, ketika kenyataan berbicara, mereka terjebak dalam blunder yang mereka ciptakan sendiri. Narasi yang dulu mereka bangun untuk menjaga pengaruh, kini menjadi bumerang. Fatwa-fatwa mereka yang menyesatkan telah meninggalkan jejak kebingungan di hati umat, dan chain reaction dari para pengikut yang merasa dikhianati mulai muncul. Kebenaran tak pernah bisa dibungkam. Sejarah Islam penuh dengan pelajaran tentang bagaimana kebenaran pada akhirnya selalu menang, meski harus melewati jalan yang panjang dan berdarah. Bagi para ulama yang memilih untuk memanipulasi hadits dan menyesatkan umat, ingatlah bahwa suara kebenaran tak pernah bisa dibungkam selamanya. Rasulullah SAW telah mengingatkan, katakanlah yang benar walaupun itu pahit, karena pada akhirnya kebenaran tidak membutuhkan pembelaan. Ia hanya butuh untuk dikatakan, meski suara itu harus melawan arus dan menghadapi resiko terbesar. Dan hari ini, kebenaran itu berdiri di atas diamnya mereka. Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.